Selanjutnya kita masuk pada sambutan dari Bapak Dr. Muhammad J. Wartabone SHMHI selaku anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, sejahtera selalu bagi kita sekalian. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hussein Habibu, calon bupati, dan ibu bersama ibu, dan yang terhormat Ibu Paulina. Kedua pasangan ini sangat ideal Bapak Ibu sekalian. Kalau Kiai Haji Muhammad Hussein Habibu, beliau pernah menjadi sekda, sekretaris daerah. Orang birokrat kalau dia sampai pada puncak sekda sama dengan Pak Noli Esmoa. Pak Noli Esmoa itu sama-sama dengan saya di Palu, di DPRD Palu kurang lebih 10 tahun. Matang emosionalnya, mampu mengkomunikasikan antara kepentingan bupati dan wakil bupati dan rakyat dan DPRD. Makanya sekda-sekda yang seperti itu tidak pernah ada hubungan yang tidak baik antara bupati dan DPRD. Nah, beliau ini punya pengalaman yang panjang, pernah dari proses dari bawah, dari guru, kemudian menjadi kepala sekolah, kemudian sekjen PB Al-Herat. Jadi ini adalah perpaduan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mengatakan Tuhan mengirimkan kita di sini malaikat. Yang kedua adalah Ibu Paulina. Ibu Paulina ini seorang wanita yang cantik. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Saya bilang kalau kamu bilang jelek, saya pulang sudah. Karena laki-laki itu semakin tua dia, semakin dia suka yang indah-indah. Tapi bukan itu yang kita maksud. Oh, Ibu Paulina ini adalah sosok perempuan yang sederhana, wanita yang sederhana. Dia merasakan bahwa beliau menjadi wakil bupati itu adalah perwakilan Tuhan di bumi, sehingga beliau tidak pernah kelihatan berkelahi dengan siapapun. Beliau tetap senyum, sehingga Sigi ini sampai hari ini kalau dikatakan gadis yang cantik tidak jelas wajahnya. Bagaimana orang mau melamar kita punya anak gadis? Bagaimana orang mau datang melihat anak kita misalnya, tapi kalau wajahnya tidak pernah kelihatan? Yang saya maksud adalah ibu kota Kabupaten Sigi ini Bapak Ibu sekalian, rumput di Lindu dan di ibu kota sama lebatnya. Betul? Saya mengatakan demikian karena saya sadar saya sebagai anak yang lahir di Salua, anak yang sekolah SD di Kulawi, di zaman Om Zainuddin Abdurrahman, Kulawi ini sangat terhormat dan didatangi oleh dubes-dubes luar negeri. Semua pemangku jabatan secara nasional pernah datang di Kulawi ini karena Kulawi adalah tanah adat Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kulawi ini memiliki posisi yang cukup tinggi nilainya di mata Indonesia. Dan itu sudah tercatat dari zaman Belanda. Maka di sini ada yang namanya tokoh nasional kita yang perlu kita orbitkan menjadi pahlawan nasional. Ditetapkan oleh peraturan daerah. Siapa? Raja Tobualang. Secara administratif Lindu hari ini menjadi kecamatan. Tetapi secara moral kita adalah bagian dari Kulawi Raya yang bermoral dan beradab. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kulawi, secara administratif sebagai orang Lindu, kita kembalikan kejayaan itu. Kita perlihatkan kepada mereka bahwa Kulawi Raya, Lindu ini adalah bagian dari yang terhormat di Indonesia. Siapa bilang tidak bangga? Makanya ketika saya mencalonkan, saya bilang masih ada darah Kulawi, orang Pipikoro, Beana di dalam diri saya. Kakek saya opsir, pendeta. Kakek saya opsir. Ibu saya itu pendeta, opsir juga BK.
sekolah di Bandung 3 tahun. Tapi karena Tuhan mau menentukan bertemu, akhirnya memilih untuk masuk Islam. Apakah ayah saya dimusuhi? Tidak. Apakah dia melahirkan generasi yang tidak sempurna? Bagus. Hari ini kita kembali untuk tanggal kelahiran kita. Sigi secara umum. Malu Bapak Ibu sekalian. Muhammad Wartabone sampai tua nanti, ini jalan tidak pernah meningkat, hampir sama saja dengan dahulu, seperti naik kuda Bapak Ibu sekalian. Maka apa yang pernah kita lakukan? Saya 2 bulan begitu di DPD Republik Indonesia, mensinergikan antara program RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Ada 10 program prioritas kita rekomendasi ke Bappenas. Maka alhamdulillah yang diterima ada 3. Pertama adalah jalan transnasional Kalukubula, Kulali, Pipikoro dan sampai ke Sulawesi Selatan. Itu sudah diterima masuk dalam agenda nasional, yaitu melalui Bappenas. Maka terjemahannya adalah Perda. Ketika Perda itu sudah ada, maka itu akan menjadi bacaan nasional, dengan sendirinya uang akan datang ke sini. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah jalan tol Tambu Kasimbar. Tol Tambu Kasimbar. Yang ketiga adalah bandara internasional. Kenapa penting bandara? Karena kita mau embarkasi, kita mau hasil-hasil sayuran kita mau rica-rica kita ini bisa dijual di Jepang, bisa dijual di Cina, bisa dijual di Prancis, asalkan embarkasi atau asalkan bandara kita menjadi bandara internasional. Bapak Ibu sekalian, harus berpikir maju ke depan. Siapa pernah menyangka anak yang lahir di Kulawi, lahir di Salua, hari ini kalau rapat bersama Presiden Republik Indonesia? Betul? Apakah karena dia hebat? Tidak, sama Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu lebih ganteng daripada saya, ya kan? Makannya Bapak Ibu lebih bagus, makan ikan mujair. Syekh Ahmad Abdun, Ustadz Said Abdun, saya punya orang tua di Pulau Papu. Jadi saya pernah tanya, Ustadz, kenapa Ustadz ini makan ikan mujair terus? Waktu itu ikan mujairnya kayak papan besar-besarnya. Dan beliau tidak mau makan kecuali ada ikan mujair lindo. Dia jawab sederhana dengan saya, nah, kamu tahu, kalau saya makan ikan mujair ini, nah, saya tambah sayang sama mamamu, sama istrinya maksudnya, sama umimu. Dan umimu juga tambah sayang sama saya. Kalau begitu harus ada gerakan mujair 1 juta untuk lindo. Jadi berarti ya, kita hambur mujair ini. Ambil mujair dari mana? Kita hambur supaya bangkit kembali ekonomi kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya orang Lindo itu tidak usah kita khawatir. Kalau laki-lakinya dilepas di Palu, tidak kemana-mana dia, tetap juga pulang ke Lindo. Karena sudah ada mujairnya di dalamnya. Ya, begitu juga wanitanya Bapak Ibu sekalian. Maka yang terhormat Kakak Oyong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Kakak Torki Ibrahim, Kakak Endang, Pak Makon, Kakak Rahman, Kakak Yakub, kemudian Kakak Muhammad Saban bersama istri. Pantas Pak Muhammad Saban ini energinya besar. Ternyata dia bersama ibu, Masya Allah ya. Ya, jadi kalau laki-laki itu energinya besar, berarti ada yang disembunyikan, ada ibunya di belakang, kira-kira begitu. Yang terhormat orang tua saya, paman saya, Om Gadir Ramaloja, Dewan Adat Kabupaten Sigi, dan Bapak Ibu sekalian, orang tua saya datang ke sini bukan untuk menceramai atau menggurui atau ingin mengajak Bapak Ibu memilih Kiai Haji Muhammad Hussein Habibie, tetapi ini adalah fakta. Kita sedih Bapak Ibu sekalian. Saya ada satu anggota pegawai negeri di PU, namanya Pak Edi. Saya telepon dia, Pak Edi, tolong buatkan saya proposal. Kebetulan saya ini dekat dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Ahmad M. Ali. Kemudian dengan Rahmat Gobel. Ada anggaran 35 miliar untuk persiapan Sigi. Tapi satu syaratnya, ada proposalnya. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian tidak diberikan itu proposalnya. Kenapa? Ternyata dia takut ada nama baik Muhammad Wartabone di sini. Saya kira itu keliru Bapak Ibu sekalian. Maka saya hanya berpikir sebagai anak yang lahir di Sigi, kalau 5 tahun saya di Jakarta tidak ada guna-gunanya, saya kira malu saya hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka saya harus dekatkan ini.
saya melihat hanya satu perubahan untuk Sigi. Kita kembalikan Ibu Paulina menjadi wakil bupati 2 periode. Karena beliau adalah matang. Coba lihat, tidak berkelahi-berkelahi. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Coba lihat di dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Kalau ada seorang ibu, dia tenang-tenang saja, tidak pernah kelihatan dia dengan bercecok dengan suaminya, pasti anaknya jadi. Pasti anaknya hebat-hebat. Tapi kalau ada orang, waktu kejar dengan belanga, waktu kejar dengan wali, waktu kejar, artinya bupati dan wakil bupati berkelahi, pasti rakyatnya jadi susah Bapak Ibu sekalian. Betul? Ini hal-hal yang sederhana. Maka insya Allah kita tidak salah meletakkan pilihan sama Kiai Haji Muhammad Hussein Habibie dan Ibu Paulina. Saya sudah bertekad dalam diri saya datang rapat Jakarta, kemudian kembali lagi ke Palu untuk bersama-sama kita memenangkan beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya teringat paman saya, Om Zainuddin Abdul Rauf. Beliau bersama dengan ayah saya yang melestarikan yang namanya siga atau adat istiadat seperti ini. Saya mengembalikan hari ini, adat dan agama tidak boleh dipisahkan. Adat bersindikan sara, sara bersindikan kitab. Artinya apa? Adat tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab Tuhan. Karena kita hadir di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian sebagai perwakilan Tuhan, menebarkan Rohul Kudus, menebarkan kasih sayang, memberikan kebaikan. Kalau ditempelin pipi kananmu, beri pipi kirimu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita menjadi pemimpin, insya Allah Kiai Hussein Habibie, kalau dia menang, maka dia tidak akan pernah membedakan siapa yang memenangkan dia dan siapa yang tidak memenangkan. Kebaikan sebuah kota Bapak Ibu sekalian itu ditentukan oleh pemimpin. Rumah tangga, anak-anak itu sukses, itu ditentukan oleh kepala keluarganya. Tapi kalau kepala keluarganya, pemimpinnya marah-marah, tidak memiliki sifat Tuhan. Kalau di dalam Islam ada 99 sifat-sifat Tuhan, tidak menebarkan kasih sayang, kebencian ditebarkan, maka tidak akan hidup sempurna kita Bapak Ibu sekalian. Kita buktikan Bapak Ibu sekalian, kecil saya masih SD, sama saja jalannya Lindu hari ini, hanya untung tidak ada lagi kudanya. Betul? Ini adalah sebuah panggilan moral saja sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Karena saya kecewa, saya berada di ibu kota negara, saya minta proposal untuk kepentingan daerah kita, tidak diberikan. Ternyata apa? Ada kekhawatiran terhadap Muhammad Wartabone. Dia nanti takut dia kalau bagus ini nanti dia jadi bupati Sigi Bapak Ibu sekalian. Padahal mimpinya Muhammad Wartabone meneruskan Om Zainuddin Abdul Rauf menjadi Menteri Republik Indonesia. Itu kan mimpi dan sebuah cita-cita. Sampai hari ini kan kita tidak pernah ada itu Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya berterima kasih dan menyampaikan salam hangat dari Bapak Ahmad M. Ali, Wakil Ketua Partai Nasdem, dan juga Ibu Haja Nilam Sari Lawira, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi kalau sudah disampaikan bahwa status jalan ini sudah milik provinsi, maka insya Allah Ibu Nilam bersama kawan-kawan sudah tidak sungkan-sungkan akan memberikan doang untuk kepentingan ini. Karena semua itu uang tidak mungkin akan sampai kalau tidak diperdakan Bapak Ibu sekalian, seperti yang dilakukan. Jakarta juga akan melihat mana perdanya, mana perdanya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, status kita Jalan Kulawi ini sudah menjadi agenda nasional Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu lagi pusing-pusing, hanya butuhkan kesabaran, dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa merangkul semua potensi. Ada 5 potensi Bapak Ibu sekalian. Pertama, bisa berkomunikasi dengan DPR RI Republik Indonesia, bisa berkomunikasi dengan DPD Republik Indonesia. Musuh-musuh orang DPD itu Pak, kalau rapat dengan Presiden bersama, kita panggil Menteri Keuangan. Kemarin kita panggil Menteri Keuangan, karena saya ini bagian Komite 4, bagian dana desa. Makanya saya tahu seluruh dana desa seluruh Indonesia. Bahkan ada orang menggunakan dana desa ini, Bapak Ibu sekalian. Ini Indonesia nih, bukan di sini saya bilang. Ya, menggunakan dana desa ini kadang-kadang dijadikan alat tekan kepada kepala desa. Dia suruh inspektorat, periksa itu. Kemudian ada kesalahan sedikit, diambil, itu menjadikan bumerang ya. Kalau gitu, hati-hati ya, saya mau angkat ke kejaksaan. Kalau tidak, menangkan saya. Nah, akhirnya kami berpikir hari ini secara nasional, apakah dana desa itu masih tetap seperti itu ke depan, atau bagaimana? Ini lagi sementara digodok secara nasional. Itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, kita berharap Bapak Ibu sekalian,
Kita sebagai perwakilan Tuhan Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini, tentu kita harus memperlihatkan yang namanya nilai adat dan agama. Apa itu adat dan apa itu agama? Adat dan agama itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh kita sembarangkan. Makanya saya tadi tidak lepas topi saya mengembalikan sejarah Om Zainuddin Abdul Rahman. Adat dan agama, Om Zainuddin hadir sebagai adat, kemudian Syekh Said bin Awad Abdul hadir sebagai agama pada saat itu. Tapi karena saya sendiri mampu mengkomunikasikan dua itu, maka saya gunakan simbol seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita hebat di tanah adat ini. Maka yang paling penting adalah saya minta kalau Pak Muhammad Hussein Habibu nanti jadi bupati dan teman-teman anggota DPR, tetapkan ini dalam sebuah perda. Karena anggaran adat itu cukup besar Bapak Ibu sekalian, cukup besar. Supaya orang datang nanti, peneliti datang ke sini, dari luar negeri datang sini, dia bisa tidur di rumah-rumah kita dan kita ada pemasukan untuk negeri kita dan daerah kita Bapak Ibu sekalian. Saya kira itulah inti yang pertama yang saya ingin sampaikan pada jumpa ini. Maka yang kedua adalah saya berharap Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh sombong untuk memenangkan Kiai Haji Muhammad Hussein Habibu dan Ibu Paulina. Kita harus tenang seperti air mengalir. Lihat itu air mengalir Bapak Ibu sekalian. Ditaruh batu, ditaruh kayu, dia cari celah, tetap akhirnya sampai di muara. Artinya apa? Kalau ada orang memancing kita untuk berselisih, hindari itu Bapak Ibu sekalian. Hindari itu. Kita dengan santun tetap di bilik suara, kita pilih satu perempuan. So yuk, hanya satu perempuan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak sayang sama istrinya, Ibu Paulina, betul nggak? Apalagi ibu-ibu, masa ibu-ibu pilih laki-laki? Kecewa lah gitu. Sedangkan laki-laki pilih perempuan, betul? Betul. Ya biar daripada pusing-pusing tidak ada yang lah, hanya ini yang cantik ini saja. Ya kan pernah terjadi itu 3 periode anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Wati Bantilan kan orang tusuk terus. Kenapa? Hanya karena cantiknya. Tapi kalau Ibu Paulina bukan hanya karena cantiknya, tapi kesederhanaannya, kematangan emosionalnya, kemampuannya mengelola birokrasi. Kenapa rumput di Lindo dengan rumput di Bora sama? Karena beliau tidak mendapatkan peran Bapak Ibu sekalian. Kalau dia diberi peran, hebat Bapak Ibu sekalian, akan kelihatan. Maka Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kepentingan Lindo yang kita bawa, tapi bagaimana wajah Sigi ini bisa kelihatan supaya investor bisa datang ke sini, dia tanam saham di pusat ibu kota, kemudian dia lihat di mana lagi saya ingin makan ikan mujair, tentu di Lindo. Tapi kalau dia sudah lihat ibu kotanya rumputnya tinggi, tidak jelas mana rumputnya, mana pipisme, tidak jelas, pasti dia bilang tidak usah bawa saya ke Lindo. Tidak usah, saya sudah tahu pasti Lindo lebih lebat hutannya daripada ini. Pasti seperti itu. Karena itu sudah terjadi dalam diri saya ketika saya mengajak 13 anggota DPD Republik Indonesia datang di Palu, membawa bantuan di Palu, kemudian kita ke Sigi. Dia tanya, di mana lahir, Mas? Saya bilang itu saya di Sigi. Di mana itu Sigi? Sudah kita jalan. Mana ibu kotanya? Saya antar. Kok dia bilang ini rumputnya tinggi sekali ya? Saya bilang ini baru ditebang ini. Saya bilang ini baru 1 minggu, rumput di sini subur. Gitu. Baru 1 minggu dia cepat langsung lebat gitu. Saya kan harus membela saya punya daerah lahir gitu. Saya harus bela. Oh begitu Pak Wartabunnya, beda dengan kami punya rumput di Kalimantan. Saya bilang beda lah, rumput di sini agak cepat gitu. Ditebang malam, besok pagi sudah tumbuh gitu. Jadi itulah Bapak Ibu, sederhana kita mau melihat ini Sigi. Supaya apa? Supaya kita tidak malu Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bappenas, Badan Perencanaan Nasional sudah menetapkan ini jalan Trans Pulau ini sampai di Sulawesi Selatan. Dan saya pernah bertemu dengan Sekda, saya kunjungan khusus ke pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dan saya diterima oleh Sekda. Apa dia katakan? Kami sudah mempersiapkan anggarannya dari tahun ke tahun, Kenapa? Karena kami ingin rakyat kami bisa pergi ke Sulawesi Tengah lewat Kulawi, lewat Sigi. Ya? Jadi tidak ada lagi. Siapa lagi Bapak Ibu mau percaya, mau datang jual kecap seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kalau kami dikatakan menjual kecap, saya kira keliru. Karena kami adalah anak yang lahir di Salua. Hanya nasib mujur Bapak Ibu sekalian. Nasibnya apa? Bisa 3 periode menjadi anggota DPRD Kota Palu. Kalau orang berperiode-periode Pak, pasti bohongnya sedikit. Betul? Bohongnya hanya sedikit. Bohong apa? Bohong sama istri. Ya? Bohongnya sedikit gitu. Ya kan? Sedikit. Artinya jangan kau bilang kau jujur. Kalau jujur kan hanya malaikat. Betul Bapak Ibu sekalian? Tapi tidak ada bohong. Ini saya hanya guyon aja.
Jadi seperti itulah Bapak Ibu sekalian, bukti kita untuk Pak Hussein Paulina. Saya yakin tadi kita masuk dengan adat, saya minta jangan kita main-main. Dipasangkan ini jangan main-main. Artinya masuk di bilik suara kita cari wanita, kita tusuk perempuan. Karena kalau Tina sudah berdiri, maka semua laki-laki pasti akan bergerak untuk harga diri dari Tina ini. Betul? Makanya adat kita itu selalu mengangkat perempuan. Ketika sudah diangkat perempuan, maka seorang laki-laki berani dia jual kepalanya demi kehormatan untuk perempuan itu. Hanya satu perempuan di Sigi, Ibu Paulina, Bapak Ibu sekalian. Setuju? Itu. Apalagi mau dicari? Pasangan laki-lakinya kiai lagi, pendeta lagi. Apalagi mau dicari? Yang bagaimana mau dicari? Mau cari Ruhul Kudus yang dari mana? Saya kira keliru Bapak Ibu sekalian. Kita bukan berarti menjelekkan yang lain, tapi tidak pandai melihat momentum, tidak pandai melihat pasangan. Kalau kita orang jelek Bapak Ibu sekalian, seperti saya ini, hidung saya tidak kelihatan. Makanya saya menikah cari istri yang hidungnya bagus, supaya turunannya bagus. Kan begitu kan? Maka begitu juga ketika kita menjadi pemimpin, lihat siapa calon bupatinya, lihat siapa calon wakil bupatinya, maka pasti ada harapan besar untuk Sigi yang lebih baik Bapak Ibu sekalian. Kuasa Tuhan hari ini, lihat dia kasih mendung terus. Kalau saya bicara terus ini mendung terus nanti. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mengembalikan ini? Saya berharap nanti ada perda adat. Dan kemudian saya minta Tobuah Langit, Om, nanti ini saya punya paman ini. Bukan karena paman sehingga kita hadir, tapi karena memang hanya beliau. Kita mau kasih. Kemarin saya, seandainya saya ini ketua DPRD definitif Kota Palu, tapi karena saya hanya sementara di periode saya ketiga, saya sudah maju Bupati Sigi. Saya sudah berhead to head dengan beliau. Tapi karena saya hanya ketua DPRD sementara, saya coba maju di wali kota dan wakil, ternyata tidak bisa pada saat itu. Akhirnya saya pikir kalau begitu jangan kita maju Bupati. Kenapa? Nanti orang kampanyekan karena tidak dapat jabatan di kota, gila pergi cari jabatan di Sigi. Kita cari orang yang baik untuk memimpin Sigi. Maka insya Allah Hussein Paulina yang paling baik Bapak Ibu sekalian. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Dan memang secara nasional kita ini ditetapkan menjadi daerah termiskin. Jadi kalau ditetap termiskin, kita tidak boleh juga memperlihatkan miskinnya kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah cepat bergerak, lahirkan perda-perda yang bisa mendatangkan uang untuk Sulawesi Tengah. Kemudian kalau kita nanti ambil kekuatan, ada Bapak Ahmad M. Ali. Bapak Ahmad M. Ali itu Bapak Ibu sekalian luar biasa. Beliau memiliki kekuatan luar biasa. Beliau meluncurkan uang di Sigi ini 58 miliar untuk pembangunan sekolah internasional di Kaleke. Kamu tahu Kaleke? Ada sekolah yang sementara dibangun sebelah kiri, itu 58 miliar Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Putra-putra terbaik di Indonesia akan dididik di tempat itu. Dipersiapkan mereka untuk mengelola negara. Tentu pasti tidak akan tertinggal putra terbaik di Sulawesi Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Tadinya beliau ingin menjadi gubernur, tapi karena Bapak Surya Paloh menahan beliau, beliau dipersiapkan untuk menjadi ketua Nasdem secara nasional nanti. Bahkan dipersiapkan jadi wapres Republik Indonesia. Kan kalau dia wapres kan berarti wartawan jadi untung. Kan itu sederhananya kan? Kan gitu aja gitu. Sederhananya begitu. Tapi beliau dipersiapkan sih. Tapi beliau orang yang tidak ambisi Bapak Ibu sekalian. Hanya dia bilang, bagaimana kita mau bantu kalau proposalnya tidak ada. Seperti yang saya alami sama Pak Edi, mungkin jadi catat itu Pak Edi, Pak Hussein. Iya, kalau kita menang dipanggil dia. Kenapa dulu kok tidak kasih sama Wartabone itu proposal? Uang 35 miliar mau datang ini. Gitu. Saya bilang, aduh sakit saya punya perasaan. Ya Allah, saya ini anak yang lahir di sini. Malu 5 tahun di Jakarta. Kalau daerah kita, tempat kita lahir seperti begini saja. Malu, demi Allah saya malu. Saya orang yang tidak pernah mau jadi anggota DPRD, Bapak Ibu sekalian. Kalau daerah pemilihan saya tidak bagus. Lihat dulu di Palu Selatan. Lihat Petobo Bapak Ibu sekalian. Semua di bawah pohon kelapa kita hot pick semua. Tapi datang likuifaksi diambil semua. Tuhan ambil semua. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, kita rubah wajah Sigi menjadi lebih baik Bapak Ibu sekalian. Setuju? Kalau kita setuju, maka pegangan kita adalah kekuatan Ruhul Kudus menjadi pegangan kita. Amin. Itu yang harus kita pegang. Apa kekuatan Ruhul Kudus? Semua gerakan kita tidak akan sia-sia Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita memberikan dukungan Husain Habibu dan Paulina, maka insya Allah anaknya Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat akan juga bisa menjadi bupati di Kabupaten Sigi. Akan bisa menjadi orang-orang hebat, karena Bapak Ibu pernah menjamu orang-orang hebat seperti ini. Saya selalu teringat dengan paman saya Zainuddin Abdurrauf, Om Zainuddin Abdurrauf. Apa yang dia katakan? Ketika DPR pertama Sulawesi Tengah dibentuk, ayah saya salah satu dipilih. Beliau datang ke ayah saya, dia bilang, Jarudin domo kumi, tidak usah kumi jadi anggota DPR. Kumi urusi alherati harum sabari gimpu. Dan ya kumi mengurusi kumi. Nanti saya lah ya akan mengurusi kumi. Tapi apa kata bapak saya pada saat itu? Merapi doa, pakai bahasa Jepang. Merapi doa, dan anakku yang menusakan kumi. Nanti tinggal anakku yang akan ikuti jejak kumi. Maka kalau kita bantu Pak Husain Habibu dan Paulina, tidak usah mengatakan mana uangnya, tidak usah, bantu saja. Semoga anak kita, cucu kita, generasi kita suatu saat orang akan bangga melihat anaknya siapa itu. Oh, anaknya Pak Maklun. Oh, memang Pak Maklun baik dulu pada zaman itu. Seperti itulah sebenarnya kalau kita bicara tentang kekuatan Ruhul Kudus, sehingga kekuatan yang suci, sehingga kita tidak pernah menghitung adanya uang baru kita mau bekerja, Bapak Ibu sekalian. Setuju? Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada hal menyinggung perasaan kita semua. Saya kira kita dengarkan nanti visi dan misi dan komitmen dari Pak Husain Habibu dan Paulina. Terima kasih, dan saya juga sampaikan juga salam hangat Pak Rusdi Mastura. Saya kebetulan koordinator juru kampanyenya. Sengaja saya ambil juru kampanyenya karena kalau dia menang supaya saya bisa tagih dia untuk kepentingan Kulawi. Ya, setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun oyong kita berbeda. Demikianlah sambutan dari negeriku ini.